Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Piro Tegal. Akan saya bahas PP yang makin ngaceng gila-gilaan, makin nendang. Ini tanda-tanda all season akan dimulai. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti akan RP1 lewat untuk PP karena terbaik. Meme coin setelah Shiba dan Doge tahun ini yang akan jadi pemenang menurut saya adalah PP. Silakan kalian boleh pendapat lain, tidak soal ya. Akan tetapi tetap saya sampaikan di sini kalian dior riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa juga ancur-ancuran mendadak. Harus pilih koin yang tidak sembarangan, masuk komunitas-komunitas supaya kalian ada yang ngontrol, ada yang memberitahu titik jual, titik beli. Dan di sini nanti akan saya sampaikan beberapa TA karena arahnya ke atas terus, walaupun ke atas tetap nanti ada koreksi. Saya rasa untuk sampai akhir tahun masih ada bantingan tapi nggak dalam. Sekali lagi itu digunakan untuk masuk, kemudian untuk TP terakhir di akhir tahun di puncaknya ya. Langsung kita akan membahas BTCD dulu yang tanda-tandanya akan ke all season. Ini sudah 64,63% ya, turun sudah 0,05, lumayan sudah agak terjun BTCD-nya kawan. Kita lihat di sini juga. Ini Bitcoin dominannya sudah bearish ya. BTC dominan, RSI bearish divergent ya, yang sudah akan belok ke bawah. Ini nanti kalau sudah sampai di kira-kira nanti puncaknya mungkin akan terjadi tahun 2021 di 37, tahun 2017 37 BTCD jadi puncak all season, kemudian di 2021 itu di 40 ya, 40. Kalau sekarang saya rasa 50, di 50 ya. Jadi separuh-separuh antara BTCD dan altcoin dominan, karena saya lihat adopsi BTC-nya sudah mulai menggila. Jadi berbagai macam perusahaan-perusahaan besar, institusi di belahan dunia, di negara belahan dunia, saya rasa nggak akan dalam banget ya. Jadi tinggal turunnya saja. Ini sudah bearish ya, nanti akan terjun saya rasa untuk BTCD. Dan kalau BTCD turun itu altcoin pasti akan terbang. Dimana kalau kita lihat ini untuk BTCD ini kan untuk orang-orang yang ahli-ahli itu udah papan atas yang sudah bermain lama dari tahun 2002, tahun 2015, tahun 2013 itu dia duduk manis santai. Kalau ketika BTCD masih di atas, dia itu waktunya akumulasi, tandanya altcoin masih di dasar jurang harganya ya. Ini sudah bearish, RSI-nya juga ini udah bearish divergent ya untuk BTCD. Mungkin segera akan jadi all season ya. Dan di all season altcoin dominan juga sudah di bottom, kemudian mental ke atas, tanda-tanda breakout ya. Saya menjagokan di sini koin PP. Tentunya untuk chartnya kita harus hati-hati. Ini sudah mampu akan menembus di atas ini. Kemarin yang masuk di bawah sini udah cuan besar. Ini yang biru ini sudah gunting cross di yang merah ini udah tandanya di sini buy konfirmasi buy yang untuk daily ya, untuk long invest ataupun swing. Nanti TP-nya antaranya biasa pakem awan Ichikiwir itu masuk di bawah awan, jual di atas awan ya. Antaranya di sini tuh kalian sudah jual. Biasanya ini akan, kalau ini mampu tembus, dia akan ke sana, koreksi di sini. Ini sebagai supportnya, udah sebagai supportnya, kemudian akan pump lagi ke sana. Karakter daripada all season coin, all season itu memang arahnya naik terus, tapi tetap naik itu tetap ada koreksi. Di saat koreksi itu waktunya untuk kita buy. Ini juga yang main swing sudah waktunya TP sebetulnya. Ini RSI-nya pun sudah diambil di atas ya, ambil di atas RSI-nya.
dan ini saya rasa nanti arahnya kalau ini mampu bertahan di sini tetap akan ada koreksi, baru akan pump ke sana. Ini untuk yang main long ataupun swing. Akan tetapi yang bermain trade itu udah waktunya TP, itu udah di atas banget, dan RSI pun sudah di pucuk ini. Ini waktunya TP. Yang untuk pemain-pemain swing ya, trade ini udah TP, ini udah kenceng banget. Ya bisa saja market kesini lagi baru akan ke sana. Justru kadang bisa kesini lagi baru akan ke sana. Jadi naik turun masih terjadi, jangan kaget. Tapi yang untuk long invest sih aman-aman saja. Itu kalau lihat apalagi yang ukuran 1 jam tuh udah tinggi banget. Baik time 1 jam, 2 jam udah tinggi. Kemudian yang 4 jam udah tinggi, udah waktunya TP. Akan tetapi untuk long invest jangka panjang, kalau memang demandnya kuat terbang terus nanti, itu TA sudah nggak berjalan. Siapa TA apa yang bisa memberikan info sampai naiknya ribuan persen bahkan jutaan persen? Sudah nggak mampu TA. Ini masih belum seberapa. Ini udah konfirmasi buy di sini, mungkin arahnya akan ke sana. Ini sebetulnya biasanya turun itu kan selalu di hijau, naik di merah. Ini sebelum merah masih di hijau, udah terbang dulu. Ya hati-hati. Biasanya skenario macam-macam, bisa ini sampai sini ini mentok lagi ke bawah, telongsor ke sini, bisa baru naik di area merah. Selalu digojek seperti itu. Kemudian untuk yang 3D-nya nanti untuk perkirakan ini agak rumit ini. Saya rasa ini akan seperti ini kawan. Ini akan lari ke sini nih, akan terbang terus ke sini. Ini resisten yang kemarin nggak mampu dijebol di 27 ini, 2,7 ini. Ini ATH yang lama 027 ini nggak mampu jebol kemarin, langsung turun ke bawah. Ada perang juga. Kemudian ini arahnya ini akan ke atas, bukan ke sini. Nah di sini nanti bisa terjadi double top. Ini kalau sampai di sini, ini resisten yang kuat di sini, double top di sini. Double top dengan di sini nih resisten 027 ATA lama. Kemudian ini ada perosotan TK ya, ini mungkin di sini itu bisa TP 027 kalian TP yang swing ataupun long, kemudian turun lagi ke sini, ini ada perosotan TK, baru akan pump ke sana, karena ini sudah muncul awan hijau baru di ekor ya, awan hijau baru di ekor. Dan ini lihat RSI pun masih ada di pertengahan. Jadi nanti kalau RSI sudah lurus dengan ini, double top di sini 027 ya, 027 di sini sama dengan di sini. Kalian TP dulu, TP 25% kayak 50% yang udah jual nggak apa-apa. Ini di sini bisa koreksi, cerot turun, baru akan ke sana lagi. Diperkirakan turun. Mungkin ada awan hijau akan turun lagi, baru nanti akhir tahun baru pump gila-gilaan. Masih ada drama dan manipulasi biasa seperti itu. Itu untuk TA untuk TA udah jelas banget ya. Dan saya rasa udah jelas. Untuk Fibonacci, untuk apa yang lain juga sama. Ini yang menarik 3D-nya ini juga sudah udah trend line ya. Kalau kita buang awan hijau Mokunya, yang ahli-ahli trend line ataupun tarik menarik garis, ini udah breakout. Kalau ini udah breakout di sini, kemudian juga kita harus ukur naiknya. Itu biasanya panjangnya kalau kita ukur itu sesuai dengan ini nih. Sebentar. Ini nih. Kita ukur dulu prisnya berapa, tapi TA itu kebenarannya hanya 30% saja. Kita pindah, ini breakoutnya dari sini ya, dari sini ya, persis ini targetnya di sini 027 ini, di sinilah ya, pas di resisten
pas di resisten awan hiji kiwir di sini. Baru tadi ada perosotan TK turun, ya mungkin naik lagi, awan biru lagi turun, baru akhir tahun PAM. Jadi kalau udah di sini bisa TP dulu sebagian, kemudian nanti ketika banting turun lagi. Ini puncaknya sampai akhir tahun masih lama, santai yang tidak ada kata ketinggalan. Tapi ini kenceng banget demandnya nih, karena ini di 3D-nya saja candlenya sampai panjang banget. Ya kemudian kita lihat jual belinya di TKO aja, wah gila, ini sudah mantep banget ya, ini luar biasa ya, udah 0,2, tinggal satu kali goyangan lagi ATH baru 024 ATH. Kalau yang lain ATH-nya masih jauh. Udah saya sampaikan berkali-kali, ini skenario bener ini yang saya sampaikan berkali-kali ya. Sebentar kawan, ini begini kawan, ini saya sampaikan berkali-kali. Dan tren nanti kita akan ke trading view dulu. Oke, santai kita sambil udut, kayaknya enak ini bau PP. Nah ini yang perlu kalian pahami di sini. Ini penting sekali. Ini sering saya melihat koin apapun ketika akan PAM tinggi itu selalu dimanipulasi. Jadi di sini ini mau PAM tinggi ini kan mau ke sana, disangkakan ke sana, dimanipulasi dulu banting sini. Itu sering terjadi. Kemudian PAM. Ini juga sama. Yang ini sama, disangkakan ke sana, dimanipulasi turun dulu ke bawah, kemudian baru PAM. Dan ketika ada koin ATH baru, baik Polygon dulu ataupun Cardano, saya lihat begitu, selalu habis bearish ini, udah bearish, kemudian arahnya udah ke atas ke sana, itu nggak langsung dari sini langsung pleng ke sana, pasti di sini ada drama bantingan ke sini, baru lompat ke sana. Itu selalu. Makanya saya berpikir gini, waduh, ini yang masuk di sini, kemudian jual di sini, dia kemudian turun, ini ketipu, ternyata ujung-ujungnya nanti akan sampai sini. Itu biasanya begitu, selalu pergerakannya gini nih. Itu hampir rata-rata kalau saya amati dari awal-awal, dari tahun-tahun yang sebelumnya itu begitu ya. Ataupun kalau kita melihat dari web aliyatnya juga sama sebetulnya, web aliyatnya juga ini sama. Biasanya kan satu naik nih, satu naik, dua turun, ini dua turun, kemudian tiga nanti akan lebih kenceng lagi, tiga bisa sampai ATH ya, kenceng lagi, kemudian koreksi, kemudian akan yang ketinggalan masuk di sini, yang 4 ini baru akan PAM lagi ATH baru, biasanya seperti itu. Dan ini valid karena biasanya dari satu ke sini turun itu di sini valid, nggak boleh turun sampai melebihi dari di sini. Ini nggak melebihi ya, ini masih di atasnya ya, artinya ini valid akan ke sana. Wah, banyak kalau masalah TA saya sampai melukok, kalau TA itu nggak perlu khawatir, yang penting demand fundamentalnya lebih kuat. Dan oke, kita akan masuk ke PP dulu. Jum'ah berkah ya, sabarnya agak lemot, bibinya nggak tahu, saya mau duduk dulu. Cuan toh di PP itu pasti yang terbaik, kok nggak cuan, wah gila, sudah market capnya wah gila, udah 8,7 triliun ya, mudah-mudahan tembus 100 triliun ya, wah gila, holdernya nambah terus, holdernya sudah nambah terus, gila. Ini akan FOMO, akan euforia, akan tambah ya. Targetnya itu nanti ATH baru ya, mudah-mudahan nanti akan hilang 01 ini. Wah mantep pokoknya, udah rame, pokoknya keren. PP udah FOMO, udah euforia, wah luar biasa. Jadi cari koin itu yang bagus-bagus, jangan yang rankingnya di atas ratusan, buat apa? Cari koin itu yang bagus-bagus, jangan yang semelekete ya, yang market capnya gede, artinya di situ ada
investornya banyak, ada Binance, ada sudah saya sampaikan tiap hari. Ini nanti targetnya sampai 0,156 nih. Target berikutnya 0,001561. Targetnya keduanya akan 0,00264. Diperkirakan ya dekat 0,4 kalian TP yang banyak. ATH 0,4 tuh ATH kalian bisa TP ya. Mudah-mudahan arahnya akan menjang seperti ini nih. Wah, mantep ya. Pokoknya PP nggak perlu diragukan lagi. Sudah pemenang, tinggal pamnya saja ya, tinggal pamnya saja. Wah, gila ini, mantap. Ini yang ngambil di bawah silakan. Ini PP ini sampai menarik volume harian sebesar 1,5 triliun, lebih dari 32% dari kapitalisasi pasarnya. Gila, luar biasa. Besar ya yang masuk ke demand, yang masuk ke PP. Wah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita cuan semua ya. Wah, ini ngaceng begini, mak jos. Pokoknya PP nggak perlu diragukan, koin yang terbaik menurut saya di tahun ini. ARP1 mungkin akan sampai ke sana ya. Mungkin itu aja di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Dior riset sendiri, mandi sendiri ya. Mas Bro nggak tipu-tipu kalian, nggak ngibul-ngibul ya. Jadi sudah saya kasih koin yang terbaik dan sudah mencetak miliarder baru. Yang awal-awal ikut saya itu udah cuan Nobel dari 35 triliun sampai sekarang sudah hampir ratusan triliun ya. Jangan kayak orang-orang yang baru kemarin, baru sebulan 2 bulan masuk di channel saya udah katanya rugi apaan. Tadi ada yang terima kasih channel Mas Bro, saya hari ini cuan 18 juta. Wah, seneng saya dengarnya ya. Ada manfaatnya untuk kalian. Mungkin itu aja. Tetap Dior riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info-info sebatas yang saya tahu apa adanya, tanpa endos-endosan, tanpa ada skenario, tanpa ada naskah, berjalan saja apa adanya sesuai angin. Akan memberikan info apa untuk kalian. Tetap mandi sendiri, Dior riset mandiri ya. Do you own riset, udah apalagi ya. Semua risiko ditanggung penumpang karena saya hanya membahas sebatas yang saya tahu, memberikan info. Carilah koin-koin yang bagus yang akan pump di tahun ini, yang nggak sembarangan koin ya. Masuk ETH udah saya jelaskan dari kemarin-kemarin. ETH cuan besar tentunya, ada Cardano, ada BNB, Link ya, macam-macam masih banyak. Carilah koin-koin yang bagus di top CMC 1 sampai 30. Kalian pilih rezeki masing-masing, kenaikan nggak sama. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam.